Shalom Bapak dan Ibu sekalian. Puji syukur kepada Tuhan yang telah memperkenankan kita untuk mengikuti ibadah minggu ini di tengah segala keterbatasan yang ada karena pandemi COVID-19. Mari mengikuti ibadah dengan hati yang teduh dan tertuju kepada Tuhan. Kami undang semua jemaat bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Allah yang Maha Kasih, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Juga menyertai saudara. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nas pembimbing dalam ibadah minggu ini terambil dari Amsal 16 ayat 9. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Jemaat silakan duduk. Kita sambut dengan nyanyian dari Nafiri Rohani 134, bait 1 dan 2. Yesus segalanya bagi kita. Yesus Engkau segalanya di dalam hidupku. Tanpa Dikau ku kan jatuh, sebab Kau menopangku. Dalam susahku datanglah kepadamu, penghiburku. Ya Tuhanku, Kau penghibur sobatku. Yesus Engkau segalanya, dambaan hidupku. Kepadamu aku datang, berkat-Mu Kau beri. Sinar surya dan hujan pun silih berganti ku terima. Ya Tuhanku, sumber rahmat sobatku. Jemaat yang dikasihi Kristus, dengarkanlah hukum Tuhan bagi kita yang diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai 18. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi
dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita kepadanya, serta meminta pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kita. Jemaat diberi kesempatan, diberi waktu sejenak untuk berdoa secara pribadi. Bapa Surgawi, inilah kami jemaat-Mu. Dengan segala kelemahan dan keberdosaan kami datang kepadamu Tuhan, mengakui segala salah dan dosa kami yang kami perbuat, menyakiti hati-Mu Tuhan, dan juga menyakiti hati sesama kami. Kiranya Engkau berkenan mengampuninya. Amin. Jemaat disilahkan berdiri. Berita anugerah bagi saudara yang telah mengaku segala dosa dan kejahatannya di hadapan Allah dan sungguh-sungguh bertobat. Dengarlah berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Mika 7 ayat 18. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Syukur kepada Allah untuk kasih dan anugerah-Nya yang besar kepada kita. Marilah kita saling memberikan salam damai kepada Tuhan. Kita sambut dengan nyanyian syukur. Nafiri Rohani 160 bait yang pertama sampai kedua. Pimpin aku Tuhan Allah. Jemaat silakan duduk. Kita mendengarkan persembahan pujian dari keluarga Ibu Lydia. Bapa
cintai segala yang tak terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Dapat ku menyadari di dalam hidupku ini, kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari kita berdoa dan kita mohon pimpinan Roh Kudus. Bapa yang di surga, kami anak-anak-Mu datang di hadapan-Mu. Nyatakanlah kehendak-Mu. Berbicaralah kepada kami. Roh Kudus, bawalah kami ke dalam kebenaran supaya hidup kami semakin dikuduskan, dibenarkan, disempurnakan, dan semakin serupa dengan Yesus Kristus Tuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Yakobus pasal 4, ayat 13 sampai 17. Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 17. Demikianlah firman Tuhan bagi kita semua. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apa arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dengan setia dalam kehidupannya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari.
Ya, saya membayangkan ya, kalau kita semua dapat kesempatan pergi yang cukup jauh. Kalau ke Bandung masih kurang jauh ya. Kalau Bali cukup jauh, tapi saya ingin agak lebih jauh. Ambillah Singapura lah gitu ya. Agak sedikit ke luar negeri, keluar Indonesia, tapi nggak jauh-jauh amat. Masih di luar pagar Indonesia ya. Ya, agak sedikit dekat Natuna sih, ya, yang lagi panas di sana. Nah, kita dapat kesempatan seperti itu dan kita diberi kesempatan 1 minggu di sana. Nah, saya mau tanya Bapak Ibu, kira-kira kalau ke sana Bapak Ibu bergumul nggak? Apa yang mau dilakukan di sana? Bergumul. Lebih bergumul yang belum pernah dan nggak punya apa-apa, atau yang sering pergi ke sana, bahkan sering bolak-balik, terus sudah banyak pergi kemana-mana di Singapura? Lebih bergumul yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Kenapa? Takut uangnya nggak cukup. Kenapa bisa terjadi gitu? Ada perbedaan seperti itu. Kalau orang yang udah biasa pergi ke sana, udah melancong ke berbagai tempat di sana, saya yakin bahwa dia nggak perlu merencanakan banyak hal ke sana. Atau udah sering kok. Nggak banyak bergumul, malah mungkin nggak bergumul sama sekali. Tapi bagi kayak modal saya yang kadang-kadang sih, ya, terus modal pas-pasan, pasti bergumul. 1 minggu di sana mau ngapain? Mau beli apa? Modal nggak ada, ya kan? Dan segala macam. Nah, Bapak Ibu, fisik yang kuat, pendidikan yang lebih tinggi, kekayaan banyak, dan jabatan atau status sosial yang tinggi sering membuat orang menjadi hidup ini jalani saja karena semua bisa diprediksi dengan mudah. Kalaupun ada perubahan bisa ditangani. Tapi bagi orang yang kemudian hidupnya pas-pasan, perubahan-perubahan yang misalnya dia harus pergi ke, katakanlah tadi seperti ke Singapura, dia mungkin akan jadi stres. Ya. Misalnya, ini kita bicara tentang soal kekayaan. Ya. Kekayaan bisa menjadi satu sumber kesombongan, atau dengan kata lain, merasa punya banyak uang, maka orang seakan-akan hidup ini akan mudah dijalankan dan bahkan tidak butuh Tuhan. Inilah yang kemudian pada pagi hari ini kita mau pelajari bahwa Yakobus memberikan contoh dari orang-orang yang membangun persahabatan dengan dunia, yaitu para pengusaha kaya pada waktu itu yang menjadi sombong karena membuat perencanaan tanpa menghormati Allah sama sekali. Karena itu Yakobus menegur mereka dengan keras, bukan karena kekayaannya, tetapi karena kesombongan mereka. Itu yang terjadi. Nah, para pengusaha Kristen pada waktu itu, mereka berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Kalau kita mendengar perkataan ini, kita mungkin akan menganggap sebagai perkataan dari seorang pengusaha, ya, yang penuh semangat dan punya rencana. Wow, orang ini pasti hebat. Dia tahu apa yang dia mau lakukan. Berapa lama dia mau lakukan? Di mana dia mau lakukan? Bahkan dia memperkirakan keuntungan apa yang, seberapa besar keuntungan yang dia peroleh. Buat kita yang biasa membuat perencanaan, pasti cukup paham, terbiasa dengan singkatan SMART, ya, yang specific, measurable, achievable, realistic, dan timely. Itu pasti biasa. Nah, di dalam teks yang kita baca,
Ya, semua kata kerja, berangkat, tinggal, berdagang, mendapat untung, menunjukkan bahwa semua itu akan mereka lakukan dengan keyakinan. Termasuk kata waktu, seperti hari ini, besok, setahun, menunjukkan rencana mereka ada time frame-nya, dan penuh harapan bahwa setelah setahun mereka mendapatkan keuntungan. Tentu seorang pengusaha cari keuntungan. Dia harus membuat sebuah perencanaan yang baik, yang detail, yang terukur, dan dia paham betul bahwa dia akan dapat keuntungan. Nah, saya tanya, sebagai seorang pengusaha, pasti dapat untung nggak tahun depan? Belum tentu. Ya, kita bisa mengatakan gitu, karena kita misalnya sebagai seorang pengusaha yang sudah berpengalaman bertahun-tahun, apa yang sudah direncanakan belum tentu itu yang didapatkan. Tetapi pengusaha Kristen yang kaya di tengah-tengah jemaatnya Yakobus, ya, mereka dengan berani mengatakan hari ini atau besok kami berangkat ke kota anu bla 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 bla, dan di sana kami akan mendapat untung setelah setahun. Yakobus tidak bermaksud untuk menegur karena membuat rencana atau keputusan yang terperinci dan matang untuk apa yang kita lakukan. Tetapi Yakobus menegur kita yang membuat rencana tanpa melibatkan sang pembuat rencana yang agung, tanpa melibatkan Allah. Itu yang dia tegur. Kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya selalu diingatkan gitu, bahwa di dalam segala sesuatu kita harus melibatkan Allah. Bahkan di dalam merencanakan kehidupan kita, Allah tidak boleh kita lepaskan. Tampaknya mereka atau para pengusaha Kristen pada waktu itu, mereka begitu yakin, ya, sehingga mereka merasa bahwa hari esok mereka bisa kuasai atau mereka bisa kendalikan. Karena itu Yakobus menegur mereka dengan keras, kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kita sudah sangat paham, ya, bahwa kita tidak tahu apapun mengenai masa yang akan datang. Bahkan apa yang akan terjadi besok pun kita tidak tahu. Kita membuat rencana hanya dengan mempertimbangkan hal-hal duniawi apabila kita tidak melibatkan Allah di sana. Kita sendiri, Bapak Ibu, tidak tahu mengenai apa yang akan terjadi pada hidup kita besok. Bahkan ketika kita tidur nanti malam, kita tidak tahu apa besoknya kita akan bangun. Betapa tidak pasti dan betapa pendeknya hidup kita. Bahkan Yakobus mengatakan hidup ini sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Kita tidak tahu apakah besok kita akan masih bisa bertemu atau tidak. Itu harus kita betul-betul pahami. Itu yang mau ditegaskan oleh Yakobus kepada kita semua. Tampaknya menurut Yakobus, ketika begitu hidup ini tidak pasti, menurut Yakobus yang pasti adalah ketidakpastian dalam hidup ini. Karena itu, Yakobus menasihatkan kita, Bapak Ibu, libatkan Allah pada hari ini di dalam perencanaan, termasuk perencanaan keluarga, apalagi kita dalam bulan keluarga. Ya. Libatkan Allah pada hari ini juga dalam perencanaan keluarga, karena kita tidak tahu apapun yang akan terjadi pada keluarga kita besok. Betul? Dan luar biasa bagi saya mengenai Yakobus ini, ketika dia mengingatkan kita bahwa itu harus kita lakukan saat ini juga. Jangan tunggu besok, karena kita tidak tahu apa yang terjadi pada kita maupun kepada keluarga kita besok. Ada kutipan dari Bill King. Yesterday is history. Tomorrow is a mystery.
today is a gift of God, which is why we call it the present. Kemarin adalah sejarah, besok adalah misteri. Hari ini adalah gift of God, ya, anugerah, berkat, hadiah dari Allah. Karena itulah kita menyebutnya the present. Ya, present kalau tata bahasa Inggris, the present itu ya sekarang. Ya. Tapi present itu juga bisa artinya apa? Hadiah. Ya. Artinya hari ini itu adalah hari yang sangat penting buat kita. Karena besok kita tidak tahu apa yang terjadi. Hiduplah untuk Tuhan hari ini. Kemudian tidak peduli kapan hidup kita akan berakhir. Tapi kita akan menggenapi rencana Tuhan pada hari ini. Itu menjadi pegangan buat kita. Itu yang diingatkan oleh Paulus. Ya. Ketika kita membuat rencana untuk masa depan, juga kita harus berpegang teguh pada rencana itu dengan longgar. Kenapa? Perencanaan yang baik karena akan mengajukan pertanyaan ini, Bapak Ibu. Bagaimana reaksi saya jika Tuhan masuk dan mengatur ulang seluruh rencana saya? Kita boleh membuat rencana sematang mungkin, serinci mungkin, sedetil mungkin. Tetapi di hadapan Tuhan, kita jangan ngotot-ngototan. Kita harus berikan kelonggaran. Biarkan Tuhan bekerja di dalam rencana kita. Dan apa reaksi kita, apa perasaan kita ketika suatu saat Tuhan merubah seluruh rencana kita? Apakah kita menjadi tersinggung, kita marah, kita baper kepada Tuhan? Maka kita membuat rencana, tetapi kemudian kita tidak menjadi stres. Ketika kita melibatkan Allah di dalam rencana kita, dan membiarkan Allah bekerja dalam rencana kita, apapun yang terjadi di dalam rencana kita, kita tidak stres. Kalau ada kesalahan, kita perbaiki. Bukan kemudian kita menghakimi diri sendiri, orang lain, ataupun Tuhan. Kan seringkali kita udah merencanakan dengan segala sesuatu dengan baik, kemudian ketika gagal, siapa yang kita salahin? Kalau itu jelas kesalahan kita, kita menyalahkan diri kita. Tapi kalau kita melihat bahwa orang lain yang melakukan membuat rencana kita gagal, kita marah-marah ke orang itu. Tapi ketika kita tidak tahu siapa yang harus kita salahin siapa? Paling gampang Tuhan disalahin. Itu yang membuat hidup kita menjadi stres. Tapi ketika kita membuat rencana dengan detil, dengan bagus, dengan rapi, kemudian kita bawa di hadapan Tuhan, Tuhan tolong saya di dalam perjalanan ini. Apapun yang terjadi, kita tahu bahwa Tuhan ada di sana. Bahkan kegagalan kita sendiri, bisa siapa yang menggagalkannya? Tuhan melalui orang lain. Supaya apa? Supaya tetap hal yang terbaik terjadi kepada kita. Itulah makanya jangan takut dengan kegagalan. Tetap berusaha, tetap buat perencanaan, tetap lakukan sesuai dengan rencana. Tetapi jangan lupa, sertakan Allah, libatkan Allah. Kita tetap on schedule dengan rencana kita, tapi jangan takut ketika Tuhan mengubah. Bahkan ketika Tuhan tahu bahwa rencana kita berbahaya untuk kita dan keluarga kita, Tuhan bisa meng-cut itu di tengah jalan. Biarlah Tuhan menolong kita, Bapak Ibu. Daripada mengatakan hari ini atau besok kami bla 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 bla, lebih baik kita mengatakan jika Tuhan menghendaki. Dalam menghadapi kenyataan bahwa hidup ini tidak pasti, kita seharusnya mempercayakan masa depan kita sepenuhnya dan mutlak hanya kepada Allah. Daripada kita bersikap terlalu yakin pada diri sendiri bahwa kita mampu melakukannya,
Bahkan kemudian bahwa di dalam kita merencanakan, kemudian kita berdoa, tetapi dalam kenyataannya bahwa kita tidak melibatkan Allah. Bisa. Kadang-kadang kita mengatakan melibatkan Allah hanya dengan tanda kutip berdoa secara ritual, tetapi hati kita tidak melibatkan Tuhan di dalam rencana itu. Itu yang makanya tadi saya katakan, ketika kalau Tuhan mengubah rencana kita frustasi nggak? Atau kita bersyukur? Daripada kita bersikap terlalu yakin pada diri sendiri, kita sebaiknya menyerahkan semua rencana kita dan berharap hanya kepada Dia. Bapak Ibu, ucapan jika Tuhan menghendaki, atau bahasa Arabnya yang cukup familiar, cukup akrab di telinga kita, insya Allah. Ya, pasti sering dengarkan kata insya Allah. Ya. Bukan sekedar ucapan sambil lalu. Ini mungkin perlu harus diingatkan. Kadang-kadang karena saking terlalu ringan lidah kita mengatakan insya Allah, jika Tuhan menghendaki. Kita mengatakan dengan sambil lalu. Tetapi perkataan itu adalah suatu keyakinan atau pengakuan bahwa Allah lah yang membuat keputusan akhir mengenai segala sesuatu. Bahwa Allah yang mengendalikan masa depan kita. Bapak Ibu, selain suatu keyakinan atau pengakuan, ucapan jika Tuhan menghendaki adalah sebuah doa permohonan yang rendah hati agar Tuhan menyertai perjalanan hidup kita. Apakah rencana kita berhasil atau tidak, tetapi kita sudah menyerahkannya kepada Tuhan. Jika kita menyerahkan rencana kita dalam kehendak Tuhan, maka kita yakin bahwa kalau rencana itu berhasil, hal itu baik untuk kita. Tetapi kalau rencana itu tidak berhasil, berarti itu juga baik untuk kita. Tuhan mencegah hal-hal buruk yang mungkin terjadi pada kita. Karena itu di dalam perencanaan, awalilah dengan jika Allah menghendaki, dan akhiri dengan segala puji bagi Allah. Mungkin kita belajar dari mereka. Mengawali dengan kata insya Allah, setelah itu diakhiri dengan apapun hasilnya, diakhiri dengan kata alhamdulillah. Jika Tuhan menghendaki, kemudian ditutup dengan segala puji bagi Allah. Apapun hasilnya. Karena kita percaya bahwa Allah secara mutlak mengendalikan dan berkuasa, dan Dia juga berdaulat atas segala sesuatu. Ketika para pengusaha kaya itu begitu yakin dan tidak merendahkan diri, maka Yakobus menyebut mereka sebagai orang-orang yang memegahkan diri dan yang membual dalam kesombongannya. Mereka bukannya percaya pada Allah dan mengizinkan Allah di dalam perencanaan mereka. Tetapi mereka, kalau menurut Yakobus, mereka mengabaikan Allah. Mereka menganggap bahwa Allah tidak ada dan Allah tidak perlu terlibat di dalam kehidupan mereka, walaupun mereka adalah Kristen. Itulah makanya termasuk di dalam Injil, Tuhan Yesus seringkali menegur ya, orang-orang yang ya bisa saya katakan orang-orang kaya. Oleh karena kekayaan itu bisa membuat orang menjadi silau dan orang melupakan Tuhan. Oleh karena money can buy everything. Ya enggak? Ya enggak juga. Ya. Tetapi kenyataannya seringkali uang bisa membeli segala sesuatu. Tetapi uang tidak bisa membeli masa depan. Uang tidak bisa membeli waktu masa lalu. Ya. Nah, Bapak Ibu, mereka adalah orang-orang sombong. Mereka menganggap bahwa Allah tidak ada. Mereka menentang Allah. Karena itu Yakobus mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan itu salah
mereka adalah jahat karena mengabaikan atau dengan sengaja tidak melibatkan Allah dalam perencanaan. Bapak Ibu, sebagai akhir, libatkanlah Tuhan. Jangan abaikan Dia. Ketika kita mengabaikan Dia, kita sebenarnya melawan Dia. Kita merampok kedaulatan Dia. Kita menghina ketuhanan Dia. Sekalipun kita mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, tetapi di dalam praktek hidup kita menghina ketuhanan Dia. Dialah yang punya kedaulatan atas hidup kita. Karena itu, libatkan Tuhan dalam perencanaan keluarga dengan kita merendahkan diri dan mempercayakan kehidupan keluarga kita di hadapannya. Amin. Oh, to Jesus I surrender, all to Thee
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Sebagai gereja di segala abad dan tempat, mari mengakui iman percaya kita sesuai pengampuan iman rasuli, dan hendaklah masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, yang Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu sekalian, demi menunjang pelayanan kita, ada beberapa penegasan warta yang perlu disampaikan dan dapat disimak melalui tayangan layar berikut ini. Yang pertama, segenap jemaat, para penatua dan rohaniwan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Ruben Hutagalung dari Gereja Kristus Bogor. Serta terima kasih kepada Ibu Lydia dan keluarga, juga kepada Virtual Choir SMP BPK Penabur Peledang Bogor untuk persembahan pujiannya, dan kepada seluruh penata layan yang bertugas pada hari ini. Semoga pelayanan ini menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, jadwal ibadah kategoria dilakukan melalui aplikasi Zoom. Untuk remaja diadakan minggu ini pukul 4 sore, dipimpin oleh Saudara Ronaldo Hasibuan. Untuk sekolah minggu diadakan minggu ini pukul 10.50, dipimpin oleh Ibu Lani Brata Halim dengan tema Ketaatan Bileam kepada Perintah Allah dari Bilangan 22 ayat 2 sampai dengan 20. Untuk pra remaja diadakan minggu pukul 10.50, dipimpin oleh Ibu Amelia dengan tema dan nat sama dengan sekolah minggu. Persekutuan wanita diadakan hari Sabtu pertama setiap bulannya. Katekisasi diadakan setiap hari Sabtu pukul 10 WIB. Yang ketiga, berita kelahiran. Telah lahir di keluarga Bapak Sigit Bayu Nugraha Bone dan Ibu Patrilia Desi Mandasari, seorang putri pertama yaitu Gladys Elora Naomi Bone, pada hari Rabu 15 September 2021 pukul 18.31. Ananda Gladys Elora Naomi Bone adalah cucu pertama dari Ibu Duyani Bone dan almarhum Bapak Hendar Bone, serta keponakan dari Saudara Kurnia Setiaji Bone. Segenap jemaat, para penatua dan rohaniwan mengucapkan selamat atas kelahiran ini. Tuhan memberkati. Yang keempat, sehubungan kebijakan pemerintah terkait PPKM Kota Bogor yang sudah mulai menurun ke level 3 dan sudah mulai diizinkannya rumah ibadah untuk dibuka, maka Majelis GK Kartini memutuskan untuk mulai mengadakan ibadah secara onsite pertanggal 5 September 2021 di Gereja Kristus Kartini dengan jumlah yang terbatas dan dengan penerapan protokol kesehatan. Bagi jemaat yang tidak bisa hadir di tempat, dapat beribadah di rumah masing-masing dengan panduan ibadah melalui live streaming yang disiarkan langsung dari Gereja Kristus Kartini. Yang kelima, Persekutuan Alkitab hari Kamis 23 September 2021 pukul 19.30 dengan tema Berakar dalam Kristus, dipimpin oleh Pendeta Stanley Cahyadi. Bersama ini pula kami laporkan kehadiran Persekutuan Alkitab hari Kamis 16 September adalah sebanyak 13 orang. Yang keenam, laporan persembahan minggu 12 September 2021, total penerimaan persembahan persepuluhan adalah sebesar 4
dan persembahan syukur sebesar 1 juta. Maka total keseluruhan penerimaan adalah sebesar 5 juta. Yang ketujuh, ruang tolong menolong. Jemaat yang membutuhkan dukungan doa atau pergumulan lainnya dapat menghubungi Ibu Gea melalui telepon atau WhatsApp. 8. Pelayanan sakramen baptisan kudus dewasa dan pengakuan percaya atau CD akan dilaksanakan di Gereja Kristus Kartini untuk Bapak Rizal Basuki, baptisan kudus dewasa, dan untuk CD, Saudara Maria Margareta dan Saudara Stephen Wong. Pada hari Minggu 26 September 2021 dilayani oleh Pendeta Sedihati Gea. Yang ke-9, Gereja Kristus Kartini akan mengadakan perjamuan kudus pada hari Minggu 3 Oktober 2021 pukul 8 bagi jemaat yang akan mengikutinya secara online di rumah masing-masing. Dapat mendaftarkan diri kepada Ibu Evi di nomor WA 0813 8338 8070 atau telepon ke nomor 0813 19147272 agar roti dan anggur dapat kami kirimkan ke rumah masing-masing. Yang ke-10, persiapan diri untuk mengikuti perjamuan kudus. Untuk mempersiapkan diri memasuki perjamuan kudus dalam waktu 2 minggu ke depan, jemaat dapat mengambil waktu refleksi pribadi terkait hubungan dengan diri sendiri, alam, sesama, dan Tuhan. Beberapa pertanyaan panduan terkait refleksi tersebut adalah: apakah saya mampu menghargai dan mengisi hidup ini sebagai anugerah Allah yang sangat mahal? Apakah relasi saya dengan sesama baik, penuh damai dan harmonis? Apakah alam lingkungan beserta kehidupan yang ada di dalamnya saya rawat dengan baik? Apakah hubungan dan persekutuan saya dengan Allah tetap terjaga dengan baik? Dan yang terakhir, ibadah Minggu 26 September 2021 dengan tema Istri yang Cakap Menjadi Berkat dalam Keluarga, dilayani oleh Pendeta Martin Elvis dari STT Cipanas. Demikian telah disampaikan penegasan warta minggu ini. Terima kasih. Bapak Ibu, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita menundukkan kepala. Bapa di dalam surga, kami berdoa ya Tuhan, tolonglah kami dalam hidup kami sehari-hari, bahwa kami selalu melibatkan Engkau di dalam hal apapun. Di dalam perencanaan untuk masa depan, ketika banyak hal yang begitu sulit terjadi pada masa sekarang, kami penuh dengan ketidakpastian, bahkan untuk hari esok pun kami tidak tahu sama sekali. Kami mohon Tuhan tetap bersama kami, menuntun kami, memegang tangan kami, memimpin langkah hidup kami. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Engkau menolong kami sekeluarga ya Tuhan, untuk pasangan hidup kami, untuk anak-anak kami, untuk cucu kami, untuk mereka yang ada dalam rumah kami. Tuhan tolong pimpin, bahwa hidup yang penuh dengan ketidakpastian, tetapi di tangan Tuhan ada kepastian, ada jaminan bahwa Engkau senantiasa akan menolong kami. Kami boleh bersyukur ya Tuhan, bahwa sampai saat ini, sampai detik ini kami masih hidup, masih diberikan kesempatan hidup, dan kami diberikan kesempatan untuk melihat masa lalu, hari-hari kemarin, bukan hanya sekedar sejarah, tetapi kami melihat bagaimana Tuhan terus berkarya dalam hidup kami. Tuhan memelihara kami sampai saat ini. Dengan iman itu kami menatap masa depan. Terima kasih Tuhan.
Kami mau menaikkan doa syafaat kami. Kami mohon Tuhan selalu menolong umat Tuhan, jemaat di Gereja Kristus Kartini di sini. Di dalam setiap ibadah, baik itu ibadah umum maupun kategorial, biarlah itu menjadi sebuah sarana, sebuah momen di mana anak-anak Tuhan berjumpa dengan Engkau bersama-sama. Di dalam masa pandemi ini tidak bisa tatap muka dengan jumlah yang banyak di dalam ruang ibadah. Karena itu kami mengadakan dengan secara online. Tetapi kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau memberkati setiap ibadah dan sungguh dirasakan oleh setiap anak-anak Tuhan. Bahwa Tuhan ada, Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan. Kami mau berdoa juga ya Tuhan, untuk kondisi umat-Mu di dalam situasi pandemi ini. Ketika banyak di rumah, kurang aktivitas malah tambah sakit. Ataupun masalah dengan ekonomi untuk memberikan penghasilan untuk kehidupan sehari-hari yang begitu berat. Kami mau berdoa juga ya Tuhan untuk persoalan konflik di rumah tangga antara suami istri, antara orang tua dan anak. Oleh karena selama 24 jam terus melihat dan terus bersinggungan dan kemudian terjadi konflik friksi. Kami berdoa ya Tuhan, tolong berikanlah damai sejahtera-Mu di dalam keluarga. Untuk menghadapi situasi apapun. Apakah itu sakit penyakit yang ada dalam keluarga, ataupun kesulitan keuangan, atau kesulitan di dalam hal pekerjaan, ataupun di dalam kesulitan komunikasi antar anggota keluarga. Tetaplah Engkau adalah Tuhan kami di dalam rumah kami. Supaya biarlah kami boleh merasakan kehadiran Tuhan dan kami dikuatkan. Ketika kami sedih, kami dihiburkan. Ketika kami merasa bahwa masa depan gelap, Tuhan memberikan terang. Sehingga kami tetap melihat ada harapan untuk hari esok dan seterusnya. Tuhan berkati kami, berkati keluarga, jemaat-Mu, Gereja Kristus Kartini ini. Kami mau berdoa juga ya Tuhan untuk mereka yang sakit, Tuhan pulihkan, sembuhkan. Untuk Ibu Sutibyo, Saudara Felis, Bapak Hussein dan Ibu Amas, Ananda Eki Mardiansa, Ibu Chu Swanyo, Bapak Tatang, Ibu Siti Hasibuan, Ibu Berta, Ibu Diana, Bapak Setiabudi Brata Halim, Bapak Frederick Suryadi, Ibu Mariam Natasaputra, Ibu Ancelunin, Bapak Kiki, Ibu Lim Guelan, Bapak Andreas Wiryawan, Ibu Lalan, Bapak Suntek, Bapak Ardan, Ibu Komalasari, dan Ibu Elni. Mungkin juga ada Bapak Ibu yang lain yang belum disebutkan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah kasih Tuhan selalu menghibur dan menguatkan mereka. Jamahan tangan-Mu ya Tuhan menyembuhkan dan memulihkan mereka. Jikalau memang rencana Tuhan bahwa mereka tetap mengalami rasa sakit, tapi kami percaya bahwa pengalaman bersama Kristus jauh lebih berharga bagi mereka. Karena itu ya Tuhan, biarlah iman mereka tetap kuat kepada Engkau. Apapun yang mereka alami, bahwa mereka tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Bahwa Tuhan juga mengerti, memahami kesedihan dan air mata mereka. Tuhan juga mendengar setiap erangan kesakitan ketika mereka merasakan sakit yang luar biasa. Tuhan, tolonglah. Kami mau berdoa juga ya Tuhan untuk perdamaian bangsa-bangsa. Kami mau berdoa ya Tuhan ketika ketegangan regional di mana-mana. Kami berdoa Tuhan tolong. Dan biarlah orang Kristen hadir untuk terus mendoakan
dan mengupayakan perdamaian antar bangsa. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk di daerah konflik, daerah yang punya ketegangan, di mana ada orang Kristen yang mungkin teraniaya, mengalami begitu kesulitan oleh karena iman mereka. Kami berdoa, hiburkan, kuatkan mereka, dan berikan mereka tetap pengharapan. Kami berdoa ya Tuhan supaya hikmat bagi para pemimpin bangsa, pemimpin negara, supaya sungguh menghadirkan perdamaian antar bangsa, antar negara, supaya tidak ada ketegangan di mana-mana. Kami berdoa ya Tuhan, berkatilah gereja-gereja di mana ada anak-anak Tuhan, selalu membawa damai bagi semua umat manusia. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan semua ini, doa syafaat ini, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, dan seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan kerelaan. Sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala berkat yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Persembahan bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu secara virtual dengan mengirimkan ke rekening BP Gereja Kristus Kartini seperti tertera di layar, atau memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang tersedia di depan pintu gereja setiap hari Minggu. Bagi jemaat yang hadir, ada sampul persembahan di bangku masing-masing, dan sampul persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan saat ibadah selesai. Marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Nyanyian persembahan diambil dari NKB 208 bait 1 dan 2, Tabur Waktu Pagi. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Diterik sang surya di gelap bayang awan, kita pun menabur riang gem kerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai, kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa
diundang untuk berdiri, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh selalu kami terima hingga saat ini. Kami percaya semua berkat yang kami terima itu karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, sebagai ungkapan syukur kami kepadamu, saat ini kami memberikan persembahan. Kiranya Tuhan kuduskan dan terimalah persembahan syukur kami ini, agar persembahan kami ini boleh menjadi berkat untuk pelayanan-Mu, dimanapun persembahan ini diperuntukkan dan digunakan. Terima kasih Tuhan, inilah doa persembahan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat tetap berdiri. Jemaat sekalian, pulanglah dengan sukacita dan damai sejahtera. Kami pulang dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Arahkanlah hatimu senantiasa kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami senantiasa kepada Tuhan, Gembala kami yang baik. Jadilah saksi Tuhan yang setia. Kami siap menjadi saksi-saksinya yang setia. Jemaat kekasih Kristus, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kepada